sekalian, selamat berjumpa, selamat ketemu di video ini karena kita tidak bisa langsung tatap muka ya, karena kita adanya pandemi untuk menjaga kesehatan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar fisika SMA, terlebih dahulu ibu kenalan dulu ya. Nama ibu Yurma, SPD, itu mengajar mata pelajaran fisika. Untuk lebih lanjutnya bisa lewat WA memperkenalan ibu lebih lagi ya, apa yang anak-anakku sekalian mau ketahui. Baiklah anak-anakku sekalian, kita belajar ya fisika. Itu belajar fisika SMA itu sama dengan belajar fisika SMP. Hanya saja pelajaran SMP itu di SMA itu dikembangkan lagi. Dan ada juga perbedaan, di SMP itu biologi dengan fisika satu jadi satu, itu namanya IPA terpadu. Sedangkan di SMA itu sudah pisah, fisika, biologi, gurunya pun beda ya, khusus fisika, biologi. Makanya anak-anakku sekalian harus lebih rajin, lebih giat. Nah, fisika itu mudah anak-anakku sekalian. Jika anak-anakku sekalian dari awal itu dipahami, karena dikit demi sedikit, nah itu bisa banyak, atau kata pepatah itu dikit akhirnya jadi bukit. Nah itu. Baiklah anak-anak sekalian, itu kita akan belajar masalah fisika. Andai kan anak-anak kita ketemu tatap muka, ibu pasti akan menanyakan, anak-anakku sekalian, awal belajar SMP itu materi yang kita pelajari apa? Sayangnya kita itu lewat video, tapi nggak apa-apa ya mas. Anak-anakku ingat, masih materi pelajaran yang pertama itu adalah besaran dan satuan ya. Besaran dan satuan itu dalam kehidupan sehari-hari itu kita pergunakan. Dulunya itu belum ada, dulunya itu satuan dalam sistem internasional kesepakatan. Masih umpamanya kalau menghitung massa itu masih kalian kecil, kalian besar, kalian sedang itu. Sedangkan sekarang sudah kilogram sistem internasional. Contohnya juga panjang, ngukur meja umpamanya masih bisa jengkal, kilan. Sekarang enggak, panjang itu diukur dengan meter. Jadi besaran itu dibagi dua, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu adalah besaran yang dapat diukur atau besaran yang satuannya telah ditetapkan lebih dahulu, tidak tergantung dengan besaran lain. Sedangkan satuan itu adalah alat pembanding dalam pengukuran. Contohnya yaitu kita bedakan, karena besaran pokok ada 7. Itu adalah, bisa anak-anak sekalian perhatikan di papan ini ya, ini besaran pokok ada 7. Nah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu panjang, simbolnya L, satuannya meter. Ini satuannya dalam SI ini. Massa itu adalah simbolnya M, satuannya kilogram, dilambangkan dengan kg. Waktu itu simbolnya T kecil, satuannya itu skor ya, disingkat dengan S. Anak-anakku ya itu yaitu S, anak-anakku ya itu kita perbaiki. Ini dalam SI. Berikutnya keempat itu adalah suhu. Itu simbolkan T, satuannya Kelvin ya, K. Kuat arus 5 itu simbolnya I, satuannya ampere
dilambangkan dengan A. Intensitas cahaya itu adalah I, satuannya kandela. CD. Yang ketujuh itu terakhir jumlah mol zat. Itu disimbolkan N, satuannya mol. Tapi anak-anakku sekalian, dari 7 besaran pokok ini yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, malah selama belajar SMA fisika itu anak-anak harus ketahui 3 ini panjang masa waktu, harus tahu itu, karena ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian pasti di SD sudah belajar, di SMP sudah belajar. Tidak salahnya kita ingatkan SMA supaya lebih oke lagi, karena dasarnya itu adalah pelajaran fisika itulah besaran satuan. Harus anak-anak tahu, kalau tidak maka untuk pelajaran berikutnya sampai kelas 11, 12 maka anak-anak akan mengalami kendala. Ya, baiklah kita bahas, tidak apa-apa ya, kita mengingatkan waktu SD. Ini adalah kita bahas 3 satuan tadi, 3 besaran panjang. Nih, anak-anak sekalian ingat tangga ya, waktu SD itu tangga pertama kilometer, hektometer, dan meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Tuh, kita SI-nya beracuan kepada meter. Jadi kalau 1 kilometer berapa meter? 1000 meter. Dari mana kita mengetahui? Karena 3 kali turun. 1, 2, 3. Setiap turun itu kali 10. Ya. Hektometer itu adalah 100. Karena 2 kali. Hektometer dan meter. Nah, karena kita SI, jadi semua satuan kita kembalikan ke meter. 1 desimeter karena naik 1 kali dibagi 1/10 atau ditulis bilangan desimal itu 0,1. Yang berikutnya itu adalah sentimeter. Jadikan meter, naik 2 kali 0,01 meter. Dan milimeter itu 3 kali ke sentimeter, ke desimeter, ke meter. Berarti 0,001 meter. Tuh, apalagi kalau anak-anak dihubungkan dengan pelajaran eksponen matematika, karena itu bisa bilangan berpangkat. Tapi apabila tidak bisa menghitung nolnya banyak, makanya kita pergunakan bilangan desimal, bilangan berpangkat. Nah, anak-anakku sekalian ya, untuk latihan ibu siapkan yang mudah. Jadi ibu akan mengirimkan lewat GC, ya dijawab juga lewat GC. Percayalah anak-anakku sekalian mudah. Hanya untuk kita mengingat waktu SD kelas 5 itu. Yang berikutnya itu adalah massa. Massa itu yang harus kita ketahui itu adalah lambangnya M, tapi satuannya itu adalah kilogram. Semuanya kilogram. Kalau dulu tidak ada ya kesepakatan, maka kadang-kadang ya timbul masalah. Makanya ahli fisika itu mengambil satuan SI adalah kilogram. Yang kita jumpai itu adalah 1 ton 1000 kilogram, 1 kuintal 100 kilogram. Yang ketiga itu adalah waktu. Waktu ini kita manfaatkan. Belajar jangan ditunda. Ya, ini. Karena waktu kalau berlalu dah ya penyesalan. Nih, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 jam 3600 detik, setengah jam 1800 detik, 1/4 jam 15 menit. Nah ini anak-anakku sekalian, karena mengapa kita ibu bahas yang pertama itu adalah panjang masa waktu, karena dalam kehidupan sehari-hari itu kita perlukan. Ini juga anak-anak ya, untuk tugas masak
mudah, masih SD ya juga. Kami tugas itu dikirimkan di GC juga. Halo? Ya. Gimana anak-anak? Masih concern nggak? Oke, ya, tambah semangat. Waktu juga, jadi ada 15 soal, tapi itu semuanya SD ya. Saya yakin anak-anak bisa untuk menjawabnya. Selamat belajar. Jika anak-anakku sekalian mengalami kesulitan, boleh ditanya grup kelas. Mudah-mudahan ibu bisa membantu. Jika belum ibu jawab, harap maklum, mungkin sinyal. Jangan zuzon dulu ya, karena banyak kita gangguan. Ada sinyal, mungkin ibu lagi di mana itu. Harap bersabar itu. Inilah yang materi pelajaran yang pertama, sekaligus kita bisa kenalan. Mudah-mudahan anakku senang dengan belajar fisika, karena belajar fisika SMA itu mudah apabila dipahami dari awal dikit demi sedikit. Nah itu percayalah anak-anak, apabila yang ibu sampaikan anak-anakku pahami, wah fisika itu mudah ya, karena jendela dunia adalah fisika. Terima kasih, mudah-mudahan anak-anakku belajar. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.